Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi, menindaklanjuti statement atau pernyataan saudara Dr. Ihsan yang mengatakan bahwa 100% orang Aceh ataupun warga Aceh mendukung Prabowo adalah tidak benar. Setiap kali saya bertemu dengan emak-emak lainnya, selalu jika ada kesempatan saya tanyakan siapa yang Anda pilih untuk presiden nanti. Belum pernah terdengar di kuping saya menyatakan ada yang menjawab dengan Prabowo. Jadi statement dari saudara Dr. Ihsan dari mana? Itu latar belakang surveinya dari mana? Jadi orang Aceh seperti Dr. Ihsan sampaikan bahwa orang Aceh yang tidak memilih Prabowo tidak logis pikirannya. Bodoh kata dia. Bandel kata dia. Dan kata dia lagi, apakah selama si Prabowo menjabat sebagai Menhan ada orang Aceh yang terbunuh? Memang selama dia menjadi Menhan belum pernah ada yang terbunuh, orang Aceh khususnya. Tetapi, wahai Dr. Ihsan selaku orang Aceh yang lupa akan sejarah, memang dia masih muda ya. Jadi waktu masa DOM, daerah operasi militer yang diperintahkan oleh Prabowo, dia mungkin belum lahir. Dia mungkin peka, kupingnya tidak peka terhadap saudaranya yang lain yang mengalami masa DOM. Bagaimana pembunuhan dengan sadis ya. Dia tidak pernah mengalami. Juga bagaimana tentang Krung Arakundo itu, Simpang Arakundo ya. Juga tentang Simpang KKA dan lain-lain sebagainya. Orang Aceh seperti yang dituduhkan saudara Ihsan tidak bodoh. Orang Aceh pikirannya sangat logis. Orang Aceh mempertimbangkan sejarah. Orang-orang yang duduk bersanding dengan Prabowo sekarang yang menginginkan jabatan termasuk Dr. Ihsan, mungkin dia jadi menteri nanti kalau si Pak Prabowo jadi presiden, termasuk Muzakir Manaf. Mereka-mereka yang duduk bersanding dengan Prabowo sekarang adalah pengkhianat bangsa Aceh. Mereka penjilat, mereka menginginkan harta, tahta, jabatan dan wanita. Hanya itu. Tetapi mereka tidak mempertimbangkan perjuangan mereka dahulu. Bapak Muzakir Manaf ini dulu adalah salah satu Panglima GAM Gerakan Aceh Merdeka. Tetapi beliau sekarang sudah lupa perjuangannya, sudah buta dengan harta, tahta, dan wanita. Tapi kami warga Aceh, rakyat Aceh yang lain masih waras. Masih waras, kami tidak pernah melupakan sejarah betapa kejamnya, betapa busuknya kejahatan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo yang terhormat. Keluarga Aceh tidak ada yang memilih Prabowo kecuali mereka yang penjilat, yang mengharapkan harta, tahta, dan wanita. Ingat itu, tidak ada warga Aceh yang memilih Prabowo. Warga Aceh mayoritas Islam. Orang Islam memilih pemimpin adalah orang yang bisa menjadi imam, bukan orang yang pandai berjoget gemoy. Orang yang punya etika, sopan santun, bukan orang yang tidak ada adab. Ya, mohon maaf, kami tidak memilih Prabowo. Orang Aceh tidak lupa sejarah. Orang Aceh bahkan sampai sekarang sedang menunggu kapan pengadilan yang adil untuk si pelanggar HAM terberat di Indonesia, Bapak Prabowo. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.